tertarik melihat wanita cantik. Masih dong Pak. Tapi apakah waktu dilihat lagi itu dilihatin terus atau tidak? Tidak, betul. Tertarik dia, tapi saya tidak boleh. Itu bukan ini. Karena pada saat saya memikirkan terus, maka saya akan jatuh. Sama brother Eropa. Saya tugas di Filipina, sekolah di Filipina. Teman-teman saya cantik-cantik. Dan orang Filipina itu kalau kuliah itu di sini kan naik, ini kan turun. Maka saya tidak pernah ngantuk saat kuliah. Dan mereka kalau ketemu pastor itu orang Filipina itu langsung halo Father, how are you? Cipika-cipika. Dan mereka kalau sudah menurut pastor pada terang. Beda dengan orang sini kan juga gitu-gitu. Sebenarnya halo Father, how are you? I miss you. Orang Filipina. Saya itu kan orang Jawa, risih. Tapi lama-lama ketagihan. Normal kan? Saya semangat kalau kuliah. Nggak ada kuliah di sini, nggak ada kuliah besok. Kita mau tes sama dosennya. Lalu saya berpikir, lama-lama Eko bisa jatuh. Eko bisa jatuh. Karena cukup banyak pastor yang keluar dari Filipina ke sekolah. Saya berkata, udah gak boleh kayak gitu. Maka saya akhirnya lakukan teman saya, halo Father. Aku sudah ingat, ya sing why Father, we are hot in Christ. Hot in Christ, hot in Christ. Kamu pulang tenang, saya penuh. Tidak ada penyamuran. Baru membayarnya deh. Banyak aja. Saya jaga, saya tahu, saya bisa jatuh, saya bisa jatuh. Maka cukup ingat, itu adalah apa? Adalah batasan cara hidup, cara hidup. Saya kalau udah konsultasi juga ada ibu mau pastor saya ibu butuh dipeluk ya tidak. Karena untuk dipeluk kan diikuti. Saya pernah ngasih trek anak-anak kelas 5 SD, saya tuh beres-beres, anak-anak saya sudah selesai. Tiba-tiba saya beres-beres, ayo supaya anak perempuan loncat ke punggung saya. Pastor, aku ingin merasakan digendong ya, karena papaku udah meninggal waktu aku lahir. Boleh ya? Ya boleh, asal jangan memaksa. Yang harus saya jaga. Maka lihat tujuan perkawinan kemarin kita kebaikan. Maka demi kebaikan harus ada batas, tapal batas. Rumah itu kan ada batasannya pagar, itu tidak ada memasuki pagar itu udah pernah masukin rumah orang lain. Kalau tidak ada pagar ya pintu, itu kan batasannya. Saya juga kalau bertamu, batasannya ya di ruang tamu. Saya nggak akan masuk ke kamar suami istri, ada batasan.
Jadi di dalam perkawinan ada batasan relasi antar pasangan. Ada batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang akan menyakitkan pasangan, mana yang oke-oke saja. Ada batasan antara orang tua dan anak. Ada. Waktu anak kecil boleh diatur, boleh didisiplinkan, boleh. Tetapi setelah anak dewasa sudah tidak boleh lagi diatur. Saya hanya bisa usul. Menurut perasaan mami kok kayak gini, boleh. Tapi anak nggak ikutin, bebas. Karena ada batasan. Ada batasan pasangan dengan orang lain sama. Ibu-ibu, boleh nggak suami Anda ketemu mantannya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Iya, sudah 38 tahun, nggak boleh. Emang masih laku ini? Bisa ribut kalau udah diomongin boleh atau tidak? Nggak boleh, cuma ketemu doang. Kan nggak ada apa-apanya. Lalu yang nggak ada apa-apanya. Tapi dia kalau sudah ngobrol dengan dia, buat. Kan istri perempuan kan selalu mikirnya yang panjang-panjang. Bulian. Masih bercinta lagi. Kita tidak bisa mengatur perasaan pasangan. Mungkin bagi suami cuma ketemu doang, gak ada apa-apanya. Bagi istri tidak bisa. Itu harus diomongin. Harus diomongin. Itu batasan. Sama. Kita pun membatasi. Ada orang yang bilang kamu tidak boleh bergaul dengan teman-teman kamu yang ini. Kenapa? Karena teman-teman kamu yang ini merusak kamu. Boleh. Karena teman-teman ini membawa kamu hancur hidup kamu. Dia yang ajak kamu dugem, dia yang ajak kamu judi, dia yang ajak kamu ngobrol. Itu boleh. Diatur seperti itu boleh. Demi apa? Demi kebaikan. Kenapa saya mau diatur? Karena Anda statusnya bukan singlet lagi. Anda udah doblet sekarang. Udah dobol. Udah berdua. Kalau single terserah. Lu mau mati di jalan juga gak apa-apa. Tapi kamu harus. Saya akan cerita di sini atau bukan? Aku lupa. Kan saya kalau di Bandung diajak makan oleh Umat. Dan Umat tahu saya paling hobi makan sate kambing. Pada cerita di sini. Lalu ada Umat, Romo, ada sate kambing. Oh, sate kambing. Oke, gas. Pergi makan. Bener. Lumer. Enak banget. Lalu istrinya suruh, Romo, tambah ya. Tambah lagi. Itu suaminya baru 5, mau tambah 1 lagi, diinjek sama suami istri. Jadi saya tuh makan kambing terus. Suaminya itu cuma jilatin itu suaminya. Terus saya baru sadar saya habis 30 tusuk. Sakit emaknya. Terus saya tanya, Ibu, kenapa saya kok ditambahin terus sampai itu? Bapak kok enggak peduli? Romo, kalau dia sakit siapa yang repot? Saya yang repot. Terus kalau saya sakit, terserah Romo. Ya itu. Jadi lihat di sini, kenapa kok saya harus punya batasan? Karena
siapa yang ngurus Anda? Pasangan. Pasangan Anda sampai mati. Pak, berbahagialah. Anda itu walaupun sudah di kursi roda, gak bisa apa-apa, cuma keluar air minum, masih tetap diurus istri Anda. Betul. Kalau Romo sudah keluar air minum, mati jomblo. Gak mati-mati, suntik mati. Kita ini para Romo gak ada yang kurus ya, gak? Walaupun kamu ganteng. Sama saja. Saya harus sadar, umat mencintai saya itu karena saya bisa khotbah. Nanti setelah saya keluar, saya segala. Yesus. Masih mau undang saya seperti itu? Gak akan. Saya gak akan mati. Bapak-bapak itu berbahagia. Anda tidak berguna pun masih diurus. Bodoh yang urusnya. Itu hebatnya perkawinan. Maka kenapa dibatasi? Karena apa? Karena kalau ada sesuatu dengan kamu, saya yang kena. Saya juga harus bertanggung jawab. Maka dalam perkawinan ada batasan-batasan yang harus kita tahu. Bagaimana batasan itu diwujudkan? Ya kesepakatan, bicara. Karena sebelum menikah dan setelah menikah, hidup kita berbeda. Sebelum nikah, Anda bebas. Anda tidak perlu mikirin. Anda punya uang, mau beli apa? Beli. Sekarang Anda mau punya uang, mau beli uang untuk beli motor baru, tiba-tiba istri Anda mau tagihan. Belum lunas. Udah jadi. Gak punya uang, akhirnya apa? Jual cincin kawin. Berapa ya masih ada cincin kawin ya? Terus sudah jadi modal, sudah jadi amanah. Dikorbankan. Karena apa? Cara hidup sebelum menikah dan setelah menikah berbeda. Ini yang harus kita sadari. Maka disitulah membentuk batasan toleransi. Mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak bisa saya toleransi. Saya nggak terima. Kalau kamu sudah tidak terima dan Anda masih melakukan, Anda keras kepala, Anda menyakiti pasangan Anda merusak perkawinan Anda. Ada batasan. Mana yang oke, mana yang not oke. Jadi batasan itu kalau tidak setia akan menyakiti pasangan. Kalau tidak dilakukan, tapi kalau Anda melakukan setia, maka akan apa? Akan menumbuhkan hidup perkawinan. Maka tantangannya yang untuk membangun tapal batas apa? Setiap pasangan itu punya sejarah kehidupan. Ingat, Anda menikah mungkin baru 5-10 tahun, sedangkan dia sudah bertahun-tahun hidup dengan orang tuanya. Ya, kalau sejak kecil dia dididik menjadi anak emas, selalu dilayani. Setelah nikah, ya minta dilayani. Karena sudah terbiasa dididik seperti itu.